Shalom Mas Pram, jumpa lagi ya. Shalom, iya Tante. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Shalom buat saudara yang menonton video ini. Terima kasih sudah nonton video kami, sudah nge-like, sudah subscribe, bahkan sudah membantu kami men-share video-video ini. Terima kasih banget saudara karena dengan saudara membantu share video ini kiranya bisa menjadi berkat buat banyak orang di luar sana dan menambah iman percaya anak-anak Tuhan dan juga bisa membantu kami dalam pelayanan kami supaya ke depan banyak-banyak Pram yang datang juga mencari Tuhan. Demikian saudara. Oke, kita ngobrol dengan Mas Pram bagaimana perjalanan keimanan dia yang mulai terkuak sekarang karena sudah di media sosial tentunya terkuak. Bagaimana Mas Pram setelah videomu mulai ditonton orang, bagaimana kamu mau cerita apa nih? Kamu kan cucu dari kiai besar dan eyangmu, simbahmu juga masih kan jadi pemimpin pondok kan? Nah, ada pemirsa, ada yang penontonnya yang bilang gini katanya, lo kalau memang benar Muslim lo buktiin dong lo bisa ngaji kagak gitu. Jadi padahal dan kebanyakan mereka suka bilang begitu katanya itu kamu itu orang Pram itu pasti orang Kristen yang pura-pura jadi orang Muslim. Dulu saya juga gitu dihujat-hujat. Nah sekarang saya mau bilang kalau memang saya itu dulunya dari orang Kristen, tetangga saya apa nggak nonton video-video saya. Terus keluarga besar saya, keluarga anak-anak saya yang masih Muslim, apa tidak menonton video saya? Apakah saya bisa berbohong pada keluarga saya, tetangga saya, relasi-relasi saya, teman-teman saya? Kan semua nonton. Jadi sebenarnya banyak sekali murtadin ya, banyak sekali. Kalau saya melihat di dalam roh ya, seperti riak-riak air di pantai yang tidak ada putusnya, tapi belum ada tsunami-nya. Ini masih riak-riak kecil tapi berkesinambungan yang tiada hentinya. Banyak sekali murtadin dan itu mengkhawatirkan tentunya buat mereka di seberang sana. Tapi buat kita justru buat aku secara pribadi, Tante tuh menemukan Tuhan yang benar, Allah yang hidup nyata dalam kehidupanku. Jadi kenapa aku tidak ngomong agar orang lain pun tahu bahwa benar Tuhannya orang Kristen adalah Allah yang hidup, Allah yang real dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya mengalami Tuhan hampir setiap hari. Saya merasa kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Begitu juga dengan Mas Pram tentunya. Sehingga nekat sampai dibuang mau disate pun tidak ada rasa takut. Nah, coba membuktikan, kamu bisa membuktikan dengan kalau bilang Al-Fatihah, surat Anas, Ulhu, terus kemudian Al-Falaq. Kayaknya surat ini kan terlalu lazim ya. Sedikit yang berbeda aja. Kamu mau baca surah apa nih? Mau ngaji surat surah Al-A'la Tante. Ya, kamu buktikan kalau kamu orang Muslim. Ayo, yang dulunya Muslim. Monggo. Oke, oke, saya baca sekarang Tante. Boleh. Halo Tante. Oke, baik. Saya baca ya Tante ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwah wallazi qaddara fahadah wallazi akhrajal mar'ah faja'alahu ghutha'an ahwa sanu'ri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa zakkir in nafa'ati zikrah sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa kita memang dari Muslim. Jadi banyak orang yang suka nggak percaya gitu, dikiranya kayak si Teteh yang dari Bandung juga bilang itu, heran aku ya, kok mereka nggak percaya kalau aku ini Muslim. Saya bilang nanti kamu juga bikin video, kamu harus ngaji gitu. Iya, iya. Iya, Tante. Ya, apa ya, mereka nggak bisa menerima kayaknya kenyataan gitu bahwa sekarang banyak sekali orang yang murtad yang sebenarnya tidak di show up di YouTube ya banyak tidak sekali, ditunjukin banyak sekali. Ini hanya kita aja yang mau kita terbuka sama orang bahwa kita sudah pindah keyakinan gitu, dan berpindahnya keyakinan itu cukup menggoncangkan buat mereka. Tapi sebenarnya tidak perlu begitu, karena menurut aku pribadi ya, iman percaya kita itu kan hubungan kita hablum minallah itu, jadi bukan tidak perlu orang lain mengusik itu hubungan kita yang satu tunggal gitu ya dengan Tuhan Allah pencipta kita yang tidak bisa diganggu gugat orang lain, dan negara pun menjamin kemerdekaan beragama buat kita gitu. Tante bisa cek ini WhatsApp, ada foto saya waktu itu pakai sorban, pakai gamis, ada di WhatsApp-nya Tante, baru saya kirim. Nanti bisa buat nanti Tante pakai buat apa tagline-nya. Oh iya. Ya, terus ngomong-ngomong, dulu itu waktu sekitar April gitu Tante, mereka udah berusaha untuk ruqyah tapi nggak terjadi apapun. Terus ini mau saya kayak dalam hati cuman ketawa, ya Tuhan Yesus, mereka belum kenal Engkau gitu, cuman gitu aja. Terus ya rencana dalam waktu dekat ini mereka juga mau minta saya diruqyah lagi gitu. Enggak apa-apa. Terus saya kan SMP-nya pondok pesantren kan Tante. Jadi kayak pimpinan pondok pesantren saya juga mau ngeruqyah saya gitu. Kayak gitu cerita-ceritanya. Dan sampai saat ini ya keluarga papa saya sih Tante masih belum menerima. Karena ya sampai kayak dikatain kayak anak nggak tahu diri gitu-gitu kan sama adik-adiknya papa, kayak kata-kata kasar tuh udah biasa gitu. Terus kayak pernah dulu tuh dipaksa sholat sampai ditarik-tarik, terus sampai kayak diludahin kan, tuh katanya diludahin kayak gitu, apa itu Tuhan Yesus gitu-gitu, kayak diejek lah kayak gitu. Itu pernah kayak hal-hal yang kasar juga, jadi udah menjadi hal yang biasa. Tapi puji Tuhan sih sekarang udah nggak terlalu gimana gitu, palingan mereka kayak ngomongnya baik-baik gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada ustadz, tapi kayak ustadznya tuh kayak ada yang nyamar jadi perawat gitu, kayak pura-pura ngetensi saya padahal saya masih muda gitu, ngapain ditensi gitu.
Terus dicek gula darah, padahal masih 19 tahun gitu. Pura-pura jadi perawat lah, datang ke rumah. Terus tapi itu saya tahu sebenarnya itu Ustadz, karena kan saya temennya banyak Ustadz kan. Sebenarnya itu teman-teman saya juga, saya tahu, cuma saya pura-pura nggak tahu aja gitu. Periksa darah kan ngambil darah. Iya. Ngambil darah kan, Iya. ngambil darah tuh ada maksud itu. Nggak apa-apa, roh saya di dalam saya lebih kuat tentu. Betul, iya. Tapi niat Kuasa mereka darah Yesus jahat lebih itu. kuat. Tapi percayalah Tuhan Allah kita tuh Allah yang berkuasa dan Dia yang bertindak ketika kita datang pada Dia dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, Dia yang akan bertindak. Wow. Amin. Berarti kan kamu sudah sempat diruqyah ya, Mas? Beberapa Udah, kali diruqyah ya? Beberapa kali dimandiin pakai tumbuh-tumbuhan, terus diminumin gitu. Udah pernah. Iya tentu. Seperti itu. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apapun. Ya, pasti mereka penasaran banget. Kenapa bisa begitu ya? Sudah diruqyah kok nggak keluar-keluar jinnya. Mereka sering ngomong gini Tante, kayak sekarang tuh Pram itu bukan Pram yang ngomong, tapi alam bawah sadar Pram yang ngomong, katanya kayak gitu. Kayak mereka ngiranya Pram tuh nggak sadar sampai saat ini gitu. Ya seperti itulah. Ya, karena mungkin mereka biasa begitu ya. Membuat orang berbicara mungkin di luar kesadaran dirinya. Kalau kita kan nggak ada ilmu-ilmu kayak begitu kan, nggak ada, kita benar-benar hanya bisa bersandar sama Sang Pencipta. Iya. Dan yang lebih heboh itu di dalam nama Yesus ada kuasa. Itu adalah. Amin. Ya. Di dalam nama Yesus semua makhluk takluk padanya. Itu luar biasa. Puji Tuhan kan Tante, kan saya tuh setiap pagi kayak nggak pernah lepas lah doain orang tua gitu. Terus tiba-tiba ngobrol sama mama pada saat itu. Tiba-tiba mama bilang kayak gini. Mama tahu kalau misalnya dia kan manggil saya adek kan Tante. Mama tahu kalau misalnya adek sering doain mama. Soalnya setiap malam badan mama panas terus katanya. Kayak gitu Tante. Panas tapi dikirain kamu tuh ngapa-ngapain mamahmu. Ya, dikirain kayak guna-guna, tapi sebenarnya tuh itu urapan Tuhan gitu loh Tante. Iya. Kalau kita ngerasain manifestasi panas, hangat itu kayak urapan Tuhan gitu. Kalau misalnya ada roh pembenteng untuk dia tuh mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Kayak ada roh pembenci gitu loh Tante, kayak roh pembenteng yang supaya dia tuh mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus dihancurkan gitu. Peperangan roh sih Tante. Seperti itu. Iya. Harus Pram terus doa aja. Pasti Tuhan sendiri yang akan melakukan sesuai seturut dengan kehendaknya terhadap mamahmu. Karena kita tidak tahu apa rancangan Tuhan. Tapi ketika kamu berdoa terus minta mamahmu untuk diselamatkan Tuhan Yesus, Tuhan punya cara kok. Amin, amin. Jadilah kehendak Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita tahu benar, sehingga kita juga pasti rindu ingin menyelamatkan keluarga kita yang masih Muslim. Tentunya. Seperti Tante juga rindu sekali sama anak, pengen anak-anaknya bisa kenal Tuhan Yesus gitu. Sama, kerinduanmu dengan Tante sama. Tapi kita bawa aja terus dalam doa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Amin. Ya Tante, benar Tante. Terus itu kembali lagi ke simbahmu. Apa tindakannya beliau? Kemarin saya dibawakan ke Kediri Tante. Terus ketemulah sama beliau, dikasih air, dibacain doa, dikasih air buat diminum, sama dimandiin Tante. Tuh. Ya kayak masih pengobatan, cuman saya masih belum dibawa lagi, soalnya kan saya sekarang lagi di Pontianakan, Mbak di Kediri. Ya, seperti itu. Apa yang kamu rasakan waktu kamu dimandiin ataupun dikasih minum begitu? Kamu tentunya doa ya, dalam nama Yesus.
Nggak ada ngerasain apapun, tante cuma dingin karena malam kan. Nggak ada ngaruh apa-apa sih tante. Nggak ada. Iya. Oh, pernah sempat saya tuh diajak katanya mau ke psikolog tante. Saya tuh kayak dikiranya tuh lagi nggak sehat lah jiwanya gitu. Diajak ke psikolog, tiba-tiba taunya saya tuh datang ke rumah seorang, dulunya dia itu seorang pastor dari Katolik tante. Seorang pastor, dia tuh ketua misioneris di Kalimantan Barat, itu di Katolik. Nah, tapi dia mau pindah ke Muslim. Nah, pada saat itu jadi ustadz. Nah, terus dia itu lah mempengaruhi saya kan, kayak dia ngobrol sama saya. Terus dia menceritakan kejelekan agama beliau lah. Ada beberapa kayak kejelekan-kejelekan. Nah, terus saya bilang sama dia, sebenarnya yang pertama saya prihatin karena Bapak udah menyia-nyiakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya bilang kayak gitu. Terus yang kedua, Bapak nggak bisa membenci Tuhan karena oknum manusia. Karena manusia itu pasti buat dosa, Pak. Gitu. Tapi ingat, Tuhan selalu mengampuni. Saya bilang seperti itu. Pokoknya dia banyak lah. Semua hal dia tanyain saya kayak puji Tuhan, kayak Roh Kudus ngambil alih kehidupan saya kan. Jadi kayak hal-hal yang saya tidak ketahui, Tuhan kasih hikmat buat saya berbicara gitu kan. Padahal saya tidak mengetahui gitu. Bahkan saya bukan teologi gitu kan, tapi ya puji Tuhan gitu. Terus akhirnya malah dia yang emosi sendiri gitu, kayak mukanya langsung merah. Terus dia bilang kayak dagingnya halal buat kita makan kayak gitu katanya. Depan saya. Dia bilang kayak gini. Apa? Dia bilang kayak gini, daging kamu udah halal buat kami makan gitu katanya. Ya seperti itulah tante. Saya cuma senyum. Seperti itu. Sampai nggak bisa ngomong tante, seorang Romo. Ada dua tante, satu lagi dia itu pendeta karismatik di Kristen karismatik, pindah juga ke Muslim, jadi ustazah juga, ngomong juga sama saya. Terus dia bilang kenapa dia ninggalin Tuhan, karena Tuhan Yesus tuh berdoa katanya kayak gitu. Terus ya puji Tuhan saya dapat hikmat lagi buat ngejawab dia. Terus dia bilang kayak akhirnya dia nggak mau ngomong sama saya lagi, dia langsung ngomong sama orang tua saya gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih. Sering sekali. Ya, Tuhan. Ya, puji Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kamu, sehingga Amin. Roh Kudus yang ambil alih untuk menjawab. Luar biasa. Itu ngomong tadi dia bilang, kenapa Tuhan Yesus berdoa ya? Masa seorang Romo nggak ngerti kenapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus kan 100% jadi manusia. Iya. Ya, menjelma jadi manusia, ya iyalah. Sebagai manusia. Karena dia hanya bersandar di pengertiannya sendiri, tante. Maka firman Tuhan bilang kan, jangan bersandar di pengertian, tapi percaya juga dengan segenap hati. Iya. Dia. Kita perlu urapan Tuhan. Ya. Betul. Kadang-kadang ada juga yang, yang mereka yang pindah ke seberang itu dengan menjelek-jelekan juga. Yang luar biasa, mereka yang sayang banget karena mereka betul-betul menyia-nyiakan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iya, benar. Mereka tahu itu, tapi karena memenuhi kedagingan mereka, keegoisan mereka, meninggalkan Tuhan Yesus dan memilih jalan yang gelap itu. Sayang banget karena mereka melepaskan ya. Banyak yang tante juga lihat orang-orang yang seperti itu sayang banget sih. Sayang banget karena mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Itu pasti. Orang-orang yang tidak mengalami Tuhan karena mereka itu juga dengan mudah kurang memahami sih tante. Ya. Karena mereka juga kurang memahami apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Karena kebanyakan yang saya lihat-lihat dan yang udah saya ketemukan juga, banyak yang dikatakan mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan gitu. Kayak gitu kan. Ya sayang aja sih.
yang mereka mengaku sebagai suster lah, yang sebagai pendeta lah. Waduh, mereka benar-benar enggak takut dengan hukuman nanti ketika menghadapi kata penghakiman itu. Jelas-jelas tertulis di Al-Quran, yang datang sebagai hakim itu siapa? Iya, benar Tante. Kok malah hakimnya dihina-hina, dinista-nista mereka? Wow, itu betul-betul manusia nggak punya, otaknya nggak di sini, di dengkul. Benar. Kasih karunia Tuhan keselamatan itu sayang banget, sampai saya bilang otaknya taruh di dengkul, karena benar-benar mereka baca tapi mereka tidak mengerti. Mata melihat tetapi tidak melihat, punya telinga mendengar tetapi tidak mendengar. Sayang banget. Ya, kita kok ngomongin mereka ya, kembali lagi. Sebel aja sih melihat penistaan-penistaan yang dilakukan di media sosial ya. Sayang banget aja sih. Sedangkan kita tidak pernah menistakan mereka. Wah, kalau mau di SS, kalau mau di screenshot banyak Tante kayak di media sosial di Instagram Iya. Jadi ceritanya keluargamu sekarang ini tidak bisa, ya mereka tetap berusaha bagaimana caranya untuk menarik kamu kembali kan. Tapi percayalah Pram, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita tuh tidak pernah gagal. Amin. Benar, Tante tuh dulu kepengen jadi ustazah. Ternyata rencana Tuhan berbeda dengan rancangan Tante. Malah sekarang berbeda, bertolak belakang jauh sekali gitu. Tapi satu hal yang membuktikan bahwa kamu benar-benar Muslim dengan tadi kamu sudah mengaji, saya harap sih mereka yang menonton itu terbuka matanya bahwa memang kami dari Muslim, kami berdua dari Muslim. Yang penasaran, aduh saya itu punya teman polisi juga, teman-teman polisi itu banyak loh, dan mereka tahu siapa Tante. Dulunya orang saya berhijab, teman saya tuh banyak di kepolisian banyak. Jadi mereka kalau bilang saya bohong sebagai seorang murtadin, aduh kasihan deh, kok nggak bisa terima kenyataan sih. Saya memang murtad kok, anak saya juga masih 2, masih di seberang, masih Muslim. Iya, Tante. Tapi puji Tuhan, kita sudah beroleh keselamatan. Kita terus berdoa untuk keluarga kita. Pram, jangan tinggalkan doa untuk Mama. Tetap berdoa untuk Mama, karena Tuhan pasti satu waktu akan menjamah beliau dan menyadarkan beliau bahwa pilihanmu adalah pilihan yang benar, dan biarlah mamamu menjadi terbuka pikirannya, bukan cuma pikiran, hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Gitu ya Mas Pram. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banget saudara yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa donasi buat Mas Pram, karena dia sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Bantulah anak ini
anak yang masih sangat muda, yang masih bau kencur, tapi dia punya kerinduan sama Tuhan. Dia pengen sekali bisa melanjutkan kuliahnya di STT. Dia pengen bisa melanjutkan pendidikannya dan dia memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pengen bisa kuliah di STT, dan uluran tangan kita lah yang bisa mewujudkan kerinduan dia itu. Terima kasih saudara yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan bantu share video saya agar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.